Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Arfa Zaitun dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan consumer behavior atau perilaku konsumen dalam produk sosis So Nice di perusahaan PT Sogood. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, atau pembelian suatu produk untuk konsumen demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Itulah sedikit penjelasan perilaku konsumen dari saya. Produk yang saya akan bahas adalah produk sosis So Nice, adalah sebuah sosis siap dimakan tanpa dimasak lagi. Produk ini dikelola oleh PT Sogood. PT Sogood Food Manufacturing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan yang telah bersertifikasi. Produk awal Sogood bernama Chicken Steak Tasty Tender dan dilanjutkan dengan varian Family Choice pada tahun 2000. Kedua nama tersebut berubah menjadi Sogood dan diterapkan semua varian daging olahan lainnya hingga sekarang. Salah satunya adalah sosis So Nice yang diolah berasal dari daging ayam dan juga sapi. Nah, digiling, ditambahkan berbagai macam bumbu, lalu dimasak dengan kemasan dan diperlakukan pemasakan. Nah, sosis So Nice ini tuh sosis siap saji, jadi langsung dimakan. Nah, diolahnya dari pabrik itu dengan teknologi tinggi dan tingkat higienis dan kebersihan yang terbaik. Jadi produk sosis ini termasuk istimewa. Varian sosis yang tersedia itu ada sosis daging sapi dan sosis daging ayam. Hasil dari analisa saya untuk konsumen dan segmentasi dari produk sosis So Nice, segmentasi yang pertama yang saya gunakan adalah segmentasi STP, segmentasi targeting positioning untuk produk sosis So Nice. Nah, pertama, segmentasi geografis sosis So Nice tidak menentukan wilayah sasaran yang mana akan menjadi pasarnya. Nah, sosis So Nice melakukan yaitu menyebar melayani semua segmentasi pasar. Nah, segmentasi kedua demografis, penjual sosis So Nice ditunjukkan untuk semua kalangan dimulai dari kalangan bawah sampai atas. Nah, segmentasi psikografi itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang bergaya hidup mewah hingga sederhana. Nah, yang keempat itu segmentasi perilaku. Produk sosis para konsumen sangat antusias karena harganya yang diberikan cukup murah dan mudah untuk dikonsumsi dan diolah kembali. Targeting. Nah, target penjualan sosis So Nice ini untuk konsumen semua umur, dari kalangan bawah sampai atas. Nah, mulai dari anak-anak, remaja, pria, orang dewasa, pelajar, semuanya bisa. Nah, produk sosis So Nice ini dijual hanya 1.001 bungkus. Yang ketiga adalah positioning. Sosis So Nice memberikan banyak manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan lebih unggul dari sosis-sosis lainnya. Nah, positioning yang diingat sosis So Nice ini adalah sosis sehat, bergizi, dan siap dimakan dan tanpa bahan pengawet. Analisis selanjutnya saya menggunakan marketing SWOT, mulai dari kekuatan. Nah, ini PPT hasil dari analisa saya tentang kekuatan. Nah, kekuatan dari produk sosis So Nice ini mempunyai bahan berkualitas, menggunakan ayam dan sapi, dan mendapatkan sertifikat BPOM dan dapat dikonsumsi dengan aman. Nah, harganya cukup terjangkau yang diperjualbelikan. Sosis So Nice juga memiliki komponen atribut yang cukup baik, di mana sosis So Nice
siap dimakan, merupakan produk terbuat dari daging yang terbaik dan rasanya enak serta mendapatkan keuntungan bagi konsumen berupa sumber protein hewani yang mudah dikonsumsi. Selanjutnya adalah kelemahan. Nah, kelemahan dari sosis so nice ini masa kadaluarsanya itu hanya 1 bulan dalam keadaan beku. Nah, desain kemasannya masih sangat sederhana dan belum mempunyai daya tarik secara visual dan promosi yang kurang maksimal. Nah, peluang dari sosis so nice ini proses produksi dan pemasaran PT Manufaktur Makanan yang sangat baik terus mengalami perkembangan yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta jenis produknya. Nah, yang kedua itu perubahan gaya hidup masyarakat menjadi praktis dalam mengonsumsi daging untuk memenuhi protein hewani. Nah, yang terakhir adalah ancaman kompetitor para pengunjung baru tinggi karena produk daging olahan sudah banyak dikembangkan oleh berbagai perusahaan adapun produk pesaing produk seperti nugget, Fiesta, sosis, Belfood dan lain-lain. Analisa selanjutnya itu menggunakan analisa 4P. 4P itu produk, price, promotion, dan place. Nah, pertama kita bahas produknya. Produk mempunyai 2 varian, yaitu rasa ayam dan sapi. Nah, sosis so nice ini menghadirkan cara baru dengan mengkonsumsi sosis siap makan atau langsung bisa disantap, itu mendapatkan perhatian dan minat konsumen untuk mencobanya. Nah, untuk price itu sosis so nice dijual dengan kemasan toples dengan harga 19.000 berisi 24 buah. Biasanya itu dibeli oleh pedagang atau penjual dan dijualkan kembali secara satuannya dengan harga sekitar 1.000. Nah, untuk promotionnya media yang dipilih sebagai sarana untuk mempublikasikan produk sosis so nice adalah televisi. Nah, media ini dapat lebih mempengaruhi pikiran masyarakat lebih dalam. Tagline sosis so nice ini tuh langsung kan ada tuh iklannya. Nah, produk ini menggunakan beberapa artis yang sudah senior di dunia hiburan, antara lain almarhum Basuki, Deddy Mizwar, dan Sinta Jojo. Itu artis-artis yang cukup fenomenal pada zamannya. Nah, yang ketiga itu adalah place. Place ini pada di sisi tempat sosis so nice itu justru memfokuskan daerah pendistribusian ke pasar atau ke kelontong atau warung supermarket. Ini sesuai dengan target sasarannya mengarah pada masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah. Nah, produk satunya itu kemasan sederhana, mudah dikonsumsi, dapat ditemukan dengan mudah di supermarket terdekat, harga terjangkau. Dan selanjutnya saya akan menganalisis dari elemen perilaku konsumen. Nah, ini adalah hasil dari analisa saya. Afeksi itu apa? Afeksi adalah perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misal kayak apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Nah, kalau koneksi ini mengacu pada pemikiran konsumen, misal apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk ini. Nah, itu penjelasan dari afeksi dan koneksi. Afeksi dan koneksi dari produk sosis so nice ini ada pertama afeksi itu labelisasi halal, adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk sosis so nice. Jadi udah halal itu dapat dipercaya dan masyarakat atau konsumen itu dapat menyukai suatu produk karena sudah halal. Nah, setelah itu produk ini menggunakan olahan daging yang cukup
yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan promosi yang dilakukan cukup baik sehingga dengan cepat masyarakat dapat mengenal produknya. Nah, yang kedua itu adalah kognisi. Kognisi ini adalah sosisones aman dikonsumsi dan terhindar dari bahan yang berbahaya, cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu dan merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Dan menurutkan konsumen, kehalalan suatu produk makanan itu sangat penting bagi kesehatan tubuh serta memberikan solusi protein berkualitas untuk membangun dan memenuhi gizi yang bagus. Ini adalah hasil analisa saya yang saya buat dari PPT. Pertama itu pengenalan kebutuhan, di mana pada tahap ini konsumen menyadari akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, sosisones ini merupakan makanan dari olahan khusus daging sapi dan ayam yang dijadikan sebagai salah satu pangan sumber protein yang bisa dimakan langsung. Nah, itu pengenalan kebutuhan. Nah, yang kedua, pengalaman informasi. Itu terkait dengan produk yang dibutuhkan setelah konsumen mengetahui kebutuhannya dan sudah mengetahui produk sosisones, dan konsumen tertarik nih mencari tahu seputar produk sosisones seperti kayak melalui testimoni antar keluarga, apakah itu harganya sekian, pokoknya mencari informasi tentang produk sosisones. Nah, yang ketiga itu evaluasi alternatif, jadi pemilihan produk loh, jadi diseleksi gitu pemikiran produknya. Nah, sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan keputusan pembelian produk sosisones seperti membandingkan harga, kualitas, komposisi antar kompetitor. Yang keempat itu adalah proses pembelian produk. Nah, di sini konsumen sudah meyakini dirinya tuh bahwa udah yakin untuk membeli ini. Nah, menyukai produk sosisones tetapi masih ada keraguan sedikit untuk melakukan pembelian. Nah, yang terakhir itu evaluasi kepuasan untuk terhadap produknya. Konsumen ini akan membeli lagi karena kepuasan produk yang diberikan oleh sosisones. Nah, konsumen ini merasa puas atau tidak puas akan membelinya lagi dan memberikan loyalitas terhadap produk. Nah, selanjutnya itu evaluasi dan strategi yang dilakukan sosisones. Ini PPT yang saya analisa. Nah, sosisones ini dibuat karena keinginan masyarakat atau konsumen yang ingin mengkonsumsi olahan yang bergizi seperti daging, yang ingin praktis dan ingin cepat disajikan tanpa perlu repot-repot. Nah, diciptakanlah sosisones ini. Nah, untuk mengenalkan produk sosisones kepada masyarakat itu menggunakan media iklan. Media iklannya itu menggunakan elektronik seperti televisi. Nah, untuk mengevaluasi dari PT Shogut Sosisones ini membuat konsumen percaya dan selalu loyal terhadap produk sosisones. Untuk mempromosikan strategi yang dilakukan sosisones ini berupa iklan TV dan menggunakan digital marketing seperti promo, diskon di supermarket. Sering terjadi supermarket melakukan diskon, dan sosisones menampilkan iklan yang menarik serta memberikan info jelas terhadap harga yang ditawarkan oleh sosisones, dan menggunakan celebrity endorse sebagai citra merek mereka untuk mempengaruhi minat beli. Inovasi strategi pemasaran alternatif dari sosisones itu ini hasil PPT saya, hasil dari analisa. Nah, produsen sosisones ini lebih bisa meyakinkan para konsumen mereka bahwa sosisones ini produk yang baik, bisa memberikan informasi tentang sosisones
Dan untuk meningkatkan media promosi, sebagai perusahaan bisa mengikuti bazar atau menjadikan sponsor acara sekolah atau universitas untuk menarik minat konsumen di acara tersebut. Nah, selanjutnya itu lebih aktif menggunakan media promosi produk seperti katalog, Facebook, website, Showgood, dan mengadakan kegiatan acara yang memaparkan produk sosis so nice siap makan, yang digabungkan mengadakan demo tentang pengolahan lebih lanjut sosis siap makan so nice. Promosi ini dapat dilakukan dengan cara sharing atau diskusi kecil yang dilaksanakan sekolah-sekolah ataupun komunitas. Strategi peningkatan penjualan adalah dengan bekerja sama dengan partner berupa kayak seperti distributor, agen, dan reseller atau pihak lainnya. Itu saja analisa saya dari pertama segmentasi, kedua marketing SWOT, yang ketiga analisis 4P, yang keempat elemen perilaku konsumen seperti afeksi koneksi dan faktor-faktor mempengaruhi keputusan pembelian, dan evaluasi strategi yang dilakukan sosis so nice, inovasi strategi pemasaran alternatif. Nah, itu saja analisa dari saya tentang sebuah produk sosis so nice. Apabila penyampaian saya kurang jelas atau kurang memahami, mohon maaf. Di sini saya masih belajar, jadi mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum.